Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islan Nurdiansah. Di sini saya akan mau berbagi pengalaman gimana caranya agar usaha atau toko kita tidak sepi dari pembeli. Ayo simak terus videonya sampai akhir. Jangan di skip dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like bila Anda suka dengan video ini. Lalu tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi lainnya. Biasanya momen-momen sepi pengunjung atau pembeli itu di mana masa-masa para wirausahawan resah dan berpikir apa yang salah dengan toko ini. Bener nggak? Pasti bener dong. Baiklah, langsung aja, nggak perlu bertele-tele lagi. Ada 5 hal yang harus kita lakukan agar toko kita tidak sepi dari pembeli. Yang pertama, tata produk serapih mungkin. Nah, ini yang paling sering dilakukan nih bagi toko-toko kelontongan yang biasanya di daerah nih suka malas bersih-bersih atau menata. Padahal ini adalah poin penting agar para pembeli atau konsumen mau datang atau singgah di toko kita, karena semakin rapih toko kita akan semakin banyak pembeli datang dan merasa nyaman ketika berada di toko kita. Beda halnya dengan toko berantakan dan kotor, otomatis para pembeli enggan datang dan lama-lama di toko kita. Yang kedua adalah sapa pembeli. Nah, di sini kita akan ajak ngobrol pembeli nih, biar pembeli merasa dekat kecuali ketika ramai pengunjung. Ya, cukup sapa aja sih. Misalkan selamat pagi Pak, Ibu, Tante, bahkan anak kecil juga harus disapa. Selamat pagi Adek. Nah, karena di sini pembeli seolah dihargai. Jadi ketika ada customer atau yang mau beli datang, ketika kita udah sapa, mereka merasa wah, toko ini respect nih. Itu kan ada kedekatan gitu. Selanjutnya produk baru nih. Produk baru ini bukan dalam artian barang-barang yang harus baru. Misalkan yang nggak ada di toko kita, nggak mesti. Malahan barang-barang misalkan yang cepat habis atau yang mudah cepat keluarnya. Nah, di sini kita harus bisa belanja. Misalkan belanjaan baru, kita packing di depan, kita display di depan nih, kita tata. Jadi para pelanggan itu merasa wah, toko ini update terus nih. Jadi nggak ada lagi pemikiran wah kayaknya nih kadaluarsa, barang-barangnya aja pada kumuh, barang-barangnya aja pada kotor. Ini harus dihindari ya. Nah, selanjutnya upayakan nih harga. Jangan terlalu mematok harga tinggi, karena customer pasti beranggapan wah, kok toko ini mahal sih gitu kan. Kalau bisa kita mengambil untung dikit dulu aja, step by step. Kalau misalkan emang pengunjungnya udah rame sedikit demi sedikit, nah boleh deh ditaikin, jangan langsung gede. Kita ambil aja dulu 1000, 1500 atau 500 dulu aja, nggak apa-apa untung dikit, yang penting pelanggannya udah banyak. Nah, yang terakhir adalah ucapkan terima kasih kepada pelanggan yang sudah berbelanja di toko. Usahakan kalau misalkan kita ketemu pembeli atau misalkan customer kita sudah belanja atau pembeli kita misalkan udah beres belanjaannya, ketika uang kembalinya kita kasih, ucapkan juga terima kasih. Kalau misalkan terima kasih ibu atau kakak atau tante atau ade ya, karena ketika ada ucapan seperti itu merasa sebagai yang punya toko ini kok ramah gitu kan. Beda dengan misalkan kalau toko A ada yang belanja, ketika uang kembalian udah ya udah pulang gitu kan, seolah-olah dia wah, kok gini banget sih tokonya gitu kan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa dan minta sama Allah agar dilariskan jualan kita. Itu saja sharing pengalaman yang saya rasakan manfaatnya setelah melakukan hal tadi. Alhamdulillah penjualan saya naik sedikit demi sedikit meskipun nggak langsung meledak gitu kan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.